Jumpa lagi di Mi Channel Indonesia. Ada sebuah kisah yang sampai hari ini masih menjadi luka aneh bagi dunia maritim. Tidak ada makam, tidak ada jasad, tidak ada dokumen resmi, dan tidak ada jawaban yang benar-benar jelas. Yang tersisa hanya satu nama-nama yang terdengar begitu Indonesia, namun ironisnya bukan berasal dari Indonesia, kapal Orang Medan. Sebuah kapal yang muncul entah dari mana, mengirim pesan SOS paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah laut, lalu lenyap tanpa meninggalkan bukti. Dan di antara semua misteri kapal hantu yang pernah dibicarakan publik, kasus inilah yang selalu menjadi bayangan gelap bagi para peneliti laut, karena setiap orang yang mencoba mengungkapnya selalu jatuh pada tembok misteri yang sama. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Kisah ini dimulai bukan dari tragedi, tetapi dari asal-usul sebuah kapal yang tidak seharusnya ada. Dokumen pelayaran menunjukkan bahwa nama Orang Medan tidak pernah tercatat dalam data registrasi kapal Belanda, Inggris, atau negara manapun. Tidak ada nomor IMO, tidak ada nomor registrasi pelayaran, tidak ada catatan pembelian baja, tidak ada daftar kru, bahkan perusahaan pemilik kapal pun tidak jelas. Kapal ini seperti kapal yang diciptakan hanya untuk satu perjalanan, lalu dihapus dari dunia. Disinilah dugaan terbesar itu muncul bahwa Orang Medan bukan kapal biasa, melainkan kapal yang membawa muatan rahasia yang tidak boleh diketahui dunia. Perjalanan terakhir kapal ini dimulai sekitar tahun 1847, 1848, melintas dari Semenanjung Malaya menuju Samudera Hindia. Tidak ada pelabuhan yang memiliki catatan keberangkatan resminya, tetapi penelusuran logrute kapal penyelamat yang berada di area pada waktu itu memperkirakan kapal Orang Medan sedang melintasi Selat Malaka menuju Kepulauan Nicobar atau Pulau Weh. Pada dini hari itulah, sinyal itu muncul. Kapal Silver Star, kapal Amerika, menangkap pesan SOS melalui telegra radio. Pesan itu pendek, kacau, dan mengerikan. Silver Star segera mengubah haluan, berburu sinyal radio itu sambil menembus gelombang panas. Ketika radar akhirnya menemukan sumbernya, Orang Medan terlihat mengapung tenang di laut, tanpa tanda kehidupan. Tidak ada asap mesin, tidak ada gerakan di geladak, tidak ada tanda patroli atau bajak laut. Hanya sebuah kapal besar yang diam seolah menunggu seseorang untuk naik ke atasnya. Tim penyelamat mengikat kapal dan memanjat ke geladak. Yang mereka temukan sampai hari ini masih menjadi salah satu penemuan paling mengerikan dalam sejarah maritim. Seluruh awak kapal tewas. Semua. Tanpa pengecualian. Tetapi yang membuat mereka ketakutan bukan angka kematiannya, melainkan cara mereka mati. Para awak ditemukan dalam posisi terbaring telentang, mata terbuka seolah membelalak ketakutan, mulut menganga seperti menjerit, dan kedua tangan terangkat seolah menahan sesuatu atau melindungi diri dari sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan fisik. Tetapi ekspresi mereka seperti orang yang melihat sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada kematian itu sendiri. Di ruang radio, operator ditemukan dalam posisi duduk, tangan masih menggenggam alat telegra, dengan mata terpaku lurus ke depan, membeku dengan ekspresi ketakutan yang sama. Saat para penyelamat memeriksa tubuh satu persatu, mereka menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi, tidak ada tanda pembusukan. Suhu panas tropis seharusnya membuat tubuh mulai membusuk dalam hitungan jam. Namun jasad para korban justru terasa dingin seperti membeku. Ketika penyelamatan sedang berlangsung, salah satu anggota tim melaporkan bau bahan kimia kuat dari ruang kargo. Tidak lama kemudian alarm bahaya terdengar dari bagian bawah kapal, tiba-tiba muncul api dari ruang penyimpanan. Silver Star memutuskan untuk mundur dan melepaskan tali kapal.
Dalam hitungan menit, ledakan besar menghancurkan orang Medan, memecahkannya menjadi dua dan menenggelamkannya jauh ke dasar laut. Bersama semua bukti yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kejadian itu, penyelidikan internasional dilakukan. Namun anehnya, meskipun tragedi ini sangat besar, laporan resminya ditutup begitu cepat. Namun para peneliti terus menggali. Dari semua teori yang muncul, hanya 3 yang dianggap paling kuat. Teori pertama, kebocoran gas beracun. Ada kemungkinan kapal ini mengangkut bahan berbahaya, seperti sianida atau gas sarin, yang bocor dan meracuni awak secara mendadak. Teori kedua, perdagangan senjata rahasia pasca Perang Dunia I. Sejumlah catatan klandestin menunjukkan adanya jalur gelap perdagangan senjata kimia peninggalan Jepang dan Jerman melalui Asia Tenggara setelah perang. Teori ketiga, campuran bahan kimia ilegal yang tidak seharusnya tersimpan bersama. Beberapa peneliti percaya kapal ini membawa kombinasi kalium sianida nitrogliserin atau sejenisnya, yang sangat tidak stabil bila terkena air laut tropis. Semua teori itu masuk akal. Tetapi satu hal yang sangat mengganggu tetap tidak terjawab. Jika kapal ini memang legal, kenapa tidak ada data kepemilikannya? Kenapa tidak ada daftar kru? Kenapa seluruh catatan pelayaran seolah sengaja dihapus dari dunia? Seolah-olah ada sesuatu di sana yang lebih baik tidak disentuh manusia.